Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, kita masih bisa melihat pernyataan dari Miss Julid ya. Seperti biasa, sentilan-sentilan dan kritikan-kritikan keras dari Miss Julid terhadap pemerintahan. Seperti apa pernyataannya? Langsung saja kita saksikan. Panas, Pak. Panas, Pak. Wih, Ya, Pak polisi masih bersama panas Miss banget Julid, sih. saudara-saudara, Jangan dengan panas, tasnya, Pak. Ya sentilan-sentilan kan? keras dan Harusnya dengan kritikan-kritikan ucapan keras saya diperbaiki terhadap institusinya. pemerintahan yang dapat Bukan kita saksikan panas. seperti Saya video nanya berikut. nih, Pak. Selalu kenapa sih banyak orang banyak polisi-polisi yang melakukan kesalahan selalu dibilang oknum? Kalau oknum, Pak, dari Polri sampai ke bawah-bawahannya oknum semua, Pak. Sampai bingung, Pak, mana polisi yang benar tuh nggak ada, Pak. Saya mendapatkan, Pak. Semuanya oknum, Pak. Harusnya dengan ucapan saya itu diperbaikin, Pak. Kok malah panas? Ini masyarakat, Pak, ikut menggaji kalian, Pak. Anda dibayar pakai uang APBN. Anda dibayar dari pajak kita, pajak rakyat, dari PPN, dari semuanya. Saya badok, Pak, setiap hari, Pak. Ya kan, ya kena pajak, Pak. Pajak saya dipakai untuk gaji para polisi, pejabat, semuanya. Harusnya Bapak itu kepolisian tuh mengayomin masyarakat. Kok malah banyak oknum-oknum menindak masyarakat yang tidak paham sama hukum. Banyak, Pak. Mana oknum, mana polisi, mana oknum. Bingung, Pak. Saya belum pernah mendapatkan polisi, Pak, selama saya hidup di dunia ini, Pak. Semuanya oknum. Maklum sih, tamat SMA langsung menjadi polisi. Makanya mereka tidak paham sama hukum. Bagaimana aturannya menjadi polisi. Iya, itulah dia pernyataan dari Miss Julid, saudara-saudara. Kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita membahas hal yang sangat penting juga, saudara-saudara. Di mana pemerintah Provinsi Banten menemukan pagar misterius. Itu sepanjang 30,16 km ya. Itu di perairan Tangerang, Banten. Dan pagar yang terbuat dari bambu ini diduga dibangun secara ilegal tanpa izin resmi alias ilegal. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP ya saudara-saudara itu telah memerintahkan pembongkaran dan memberikan waktu paling lambat 20 hari kepada pihak terkait untuk membongkar pagar tersebut secara sukarela. Jika tidak, maka pemerintah akan mengambil langkah tegas untuk meratakannya. Di mana beliau mengatakan, yaitu Direktur Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang bernama Pung Nugroho pada Jumat tanggal 10 Januari 2025 mengatakan seperti ini. Kami ingin memberikan kesempatan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk membongkar sendiri. Namun, jika tidak, kami akan ratakan pagar ini. Iya, kata Pung Nugroho. Nah, itu kan saudara-saudara, penemuan ini bermula dari laporan warga yang juga tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI pada Agustus 2024 lalu. Di mana Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Provinsi Banten yang bernama Eli Susiyanti itu menyampaikan laporan pertama diterima pihaknya pada 14 Agustus 2024. Dari Ketua HNSI Ranting Mauk merespons laporan tersebut, di mana tim DKP Banten itu langsung mendatangi lokasi pada 19 Agustus 2024 untuk melakukan pengecekan, saudara-saudara. Saat itu panjang pagar baru mencapai sekitar 7 km. Berarti semakin hari semakin panjang ya.
Nah, lalu beliau mengatakan lagi, yaitu Eli dalam diskusi publik di kantor maksudnya KKP, Selasa 7 Januari 2025, mengatakan seperti ini, ketika mendapatkan informasi terkait pemagaran laut tanggal 14 Agustus, kami langsung tindak lanjuti ke lokasi pada 19 Agustus. Dan betul, di sana memang terdapat aktivitas pemagaran laut. Kemudian pada tanggal 4 hingga 5 September 2024, saudara-saudara, itulah tim dari DKP Banten kembali melakukan investigasi bersama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau Ditjen PSDKP dan KKP, lalu Polisi Khusus atau Polsus. Nah, dalam kunjungan kedua ini, tim dibagi menjadi dua kelompok, satu untuk memeriksa langsung lokasi pemagaran, dan satu lagi untuk berkoordinasi dengan camat serta kepala desa setempat untuk melakukan pembahasan tentang pagar yang sepanjang 30 km tersebut ya. Hasil koordinasi menunjukkan pemagaran tersebut tidak memiliki rekomendasi atau izin dari pemerintah setempat, baik dari pihak kecamatan maupun desa. Dalam arti ilegal ya. Saat itu informasi yang kami dapatkan bahwa tidak ada rekomendasi atau izin dari camat maupun dari desa, dan kemudian belum ada keluhan. Belum ada keluhan dari masyarakat terkait pemagaran tersebut. Eli kembali mengatakan DKP Banten terus memantau saudara-saudara perkembangan pagar laut ini. Pada patroli berikutnya itu tanggal 18 September 2024, di mana tim gabungan yang melibatkan Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang atau HNSI, TNI Angkatan Laut, Polairut, Satpol PP, dan Kementerian PUPR menemukan bahwa panjang pagar telah meningkat menjadi 13,12 km. Ketika terakhir kali kami inspeksi bersama pada September, sepanjang pagar sudah lebih dari kilometer dan hingga saat ini ternyata telah mencapai lebih dari kilometer. Kata Eli ya. Dia menyampaikan pagar laut tersebut melintasi 16 desa di 6 kecamatan mulai dari desa Mancung hingga desa Paku Haji. Adapun struktur pagar itu terbuat dari bambu setinggi 6 meter dan tambahan nyaman bambu, paranet, dan pemberat berupa karung berisi pasir. Iya, baik saudara-saudara, sampai di sini dulu berita terkini yang bisa aku sampaikan, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari Miss Juliet. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga tentang kronologi pagar laut misterius, heboh disegel dan ada perintah Prabowo Subianto. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.